Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya luar biasa, puji Tuhan kita masih bisa beribadah meskipun secara virtual ya. Ibu berharap tidak mengurangi semangat dan sukacita kamu di rumah untuk kita bersama-sama memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita ambil sikap saat teduh, kita bernyanyi Mari Masuk. Penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kau berikan kami Tuhan kesehatan serta kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu kami. Meskipun secara virtual Tuhan, tetapi kami masih tetap setia, tetap semangat untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berikan kepada adik-adik kami hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau menyanyi, hati yang mau memuji untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami Tuhan, agar kami di hadapan-Mu layak. Kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, masih tetap semangat? Ya, kita kembali memuji Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut, dan Dia telah menebus dosa-dosa kita. Maka pada hari ini kita pantas bersukacita, bergembira. Ayo di rumah Ibu undang bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi dengan bersukacita, sebab Dia hidup. Namanya bukan
untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita angkat pujian kita dengan lagunya Ada Satu Sobatku. Kita semua bernyanyi ya. Firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk, ambil Alkitabnya. Tapi sebelumnya Ibu sampaikan, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, boleh dikasih ke orang tua atau ke teacher, dan atau boleh juga diantar ke gereja, serahkan kepada Bapak Pendeta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagunya Dia Lahir Untuk Kami. Shalom adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengar boleh mengubah hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom buat adik-adik yang di rumah, kiranya walaupun secara virtual tetap membuat adik-adik sukacita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-7.
Adik-adik di rumah semuanya sudah membuka Alkitab? Jika sudah, teacher membacakannya ya dari sini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, jadi teacher hari ini membuat temanya hilang dan ditemukan atau bertobat. Nah, jadi adik-adik, cerita tentang domba yang hilang ini, pada suatu hari ada seorang gembala. Seorang gembala ini mempunyai 100 ekor dombanya. Jadi pertama-pertama mereka main ke padang gurun. Pada saat itu mereka main ke padang gurun, tiba-tiba sudah sore. Jadi si gembala tadi harus memasukkan domba-dombanya ke kandang. Tapi ada domba yang hilang. Ada domba yang nakal. Jadi dia pergi main, cus gitu. Jadi dia hilang, jatuh ke dalam jurang. Jadi ternyata si gembala itu dia menghitung domba-dombanya. Ya, kemana dombaku satu lagi? Katanya kayak gitu. Tetapi domba yang telah hilang tadi, ada burung hantu, ada kelinci ngomong, haha, sudahlah, kau gak dicari sama gembalamu. Gak penting kau sama gembalamu, karena 99 masih ada domba di sana, jadi kamu gak penting, katanya. Menangislah si domba tadi. Gembalaku gak datang. Tetapi gembalanya mencari dia, mencari. Akhirnya gembalanya pas mencari dombanya, gembalanya terpleset ke bawah. Tetapi dia dengan terpleset, dia menemukan dombanya tadi, lalu menggendong dombanya tadi. Maka tersipu malulah yang mengatakan tadi, kelinci dan burung hantu. Nah, adik-adik, sama dengan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik malas berdoa, ketika adik-adik malas beribadah, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan adik-adik semua. Justru Tuhan mati di kayu salib, maka pada hari ini dia bangkit menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi adik-adik juga harus seperti demikian, sama seperti Yesus. Yesus mengasihi kita, kita juga mengasihi orang teman-teman kita. Nah, jadi jangan ya adik-adik semuanya di rumah, ketika temannya gak mau beribadah, diejek-ejek. Kau gak ibadah, gak mau kau ibadah, anak iblis kau. Nah, gak boleh kayak gitu. Tapi adik-adik di rumah harus tetap mengajak temannya, ayo beribadah sama seperti Tuhan. Ketika kita malas beribadah, ketika kita hilang, tetapi Tuhan mencari kita. Itulah makna Paskah pada hari ini adik-adik. Tuhan mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah menebus dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus mau menjadi gembala bagi kami, menjadi gembala yang perhatian kepada kami, sehingga kami anak-anak Tuhan yang berdosa ini boleh disucikan dan kami boleh selamat. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa jika kami terkadang hilang dan melupakan Tuhan, tetapi biarlah melalui Paskah ini kami boleh semakin menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Amin. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus